Oke, baiklah. Sebelumnya, salam dan bahagia, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kesempatannya. Mempersingkat waktu, langsung saja perkenalkan, nama saya Rabit Pratama, NIM 2019 008 293. Saya dari kelas 4A8 Manajemen. Nah, di sini saya akan memaparkan hasil tugas saya, yaitu tugas bisnis internasional, yang dimana saya akan menjelaskan teori atau materi tersebut. Mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke sesi penjelasan. Di sini di pertanyaannya ada dua pertanyaan. Di sini yang pertama, dalam kondisi seperti apa sebuah perusahaan internasional memilih untuk membuat produknya sendiri. Terus yang kedua, dalam kondisi seperti apa sebuah internasional memilih untuk membeli produk perusahaan lain. Di sini saya akan menjelaskan pertanyaan satu dulu. Menurut saya sendiri, di mana sebuah perusahaan internasional itu sendiri membuat produknya, karena apa? Karena dia mengalami peningkatan atau kenaikan, yang artinya lonjakan jumlah peningkatan di pasaran tersebut jadi meningkat, dan juga perusahaan lebih memilih untuk memproduksi produknya sendiri. Di antaranya kondisi bahan dasarnya untuk membuat produk, atau SDA, bisa disebut dengan sumber daya alam, yang memungkinkan untuk perusahaan internasional tersebut memproduksi produknya sendiri. Dengan demikian, ketika SDM memungkinkan juga untuk memproduksinya, selain itu yang membuat produknya itu yaitu untuk tercapailah sebuah tujuan perusahaan tersebut, yang dimana perusahaan tersebut sendiri tanpa campur perusahaan lain atau pihak yang lain untuk menjaga kualitas. Kenapa? Pasti di sebuah perusahaan sendiri itu pasti ada namanya kelebihan dan kekurangan. Di sini saya akan menjelaskan apa sih kelebihan membuat produk sendiri itu. Kelebihannya itu yaitu ketika kita membuat produk sendiri, tentu kita akan menjaga penanggung jawab dan memilih hak penuh atas produk yang kita buat. Terus kapanpun kita bisa berubah produk. Terus bertanggung jawab itu harus penuh atas kualitas produk kita itu, tanpa khawatir akan naik turunnya kualitas. Karena apa? Karena kita sendiri yang mengontrol kualitas itu. Terus kita bisa meningkat kreativitas dan bebas menuangkan ide yang kita miliki secara total. Terus kita membuat produk itu sendiri, yang artinya kita mempunyai kebebasan untuk membuat konsep produk dan juga bebas menentukan harga jualnya. Terus apa? Akan lebih mudah juga kita mendapatkan pelanggan atau konsumen yang setia. Karena apa? Karena konsumen tahu bahwa kita adalah pemilik dan produk yang dijual tersebut, tanpa harus kita membeli produk orang lain. Selanjutnya kita ada masuk ke kekurangan. Bagaimana sih kekurangan dari produk kita sendiri itu? Di sini ada kekurangannya. Yang pertama itu mungkin pemula atau awal kita membuat produk memang bukanlah hal yang mudah. Karena apa? Banyak sekali prosesnya. Yang kedua, kita memerlukan waktu dan tenaga yang ekstra, serta materi yang cukup. Terus yang pasti kita membuat produksi itu pasti kita membutuhkan karyawan yang dimana karyawan itu bekerja keras untuk memastikan bahwa produk yang kita buat adalah produk unggulan. Terus serta diperlukan waktu untuk membangun
membangun produk-produk tersebut. Terus membutuhkan banyak waktu juga dan tenaga. Oke, selanjutnya kita masuk ke pertanyaan kedua. Pertanyaannya yaitu dalam kondisi seperti apa perusahaan internasional memilih untuk membeli produk dari perusahaan lain. Langsung saja kita penjelasannya. Jadi setiap perusahaan itu pasti punya alasan sendiri. Kenapa sih dia memilih untuk membeli produk perusahaan lain? Di sini menurut saya sendiri, sebuah perusahaan internasional itu akan memilih untuk membeli produk dari perusahaan lain dengan alasan jika perusahaan tersebut benar-benar tidak mampu untuk memproduksi lagi produknya dengan beberapa faktor diantaranya. Pertama pasti adanya kurangnya tenaga kerja ahli SDM dalam proses untuk memproduksi produk tersebut yang menimbulkan ketidakstabilan dalam proses produksinya. Terus adanya ketidakmampuan perusahaan dalam menghandle sistem produksi sehingga banyak sarana prasarana alat dan maupun mesin produksi sehingga kurang memadai, terus menghambat dalam proses suatu produk. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Bila ada kekurangan saya mohon maaf. Demikian, terima kasih. Salam dan bahagia. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.